Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lia hari ini bawa teman loh. Siapa ya dia? Keluar yuk Alif. Loh, kok malah kakinya yang keluar ya nak ya? Coba beri salam dong Alif sama teman-teman. Halo ya. Malu katanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif kalau ngasih salam yang baik. Kenapa kan bersemangat dan pantang menyerah? Oh, kalau ngasih salam yang pelan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang soleh, apa kabar? Baik. Teman-teman yang solehah, apa kabar? Baik. Yang cantik siap belum? Siap. Yang ganteng siap belum? Siap. Semuanya siap belum? Siap. Oke Alif. Bunda Lia hari ini ingin berkisah tentang ibu. Sebentar, aku ada lagu tentang ibu ya. Tolong didengarkan ya teman-teman ya. Alif mau nyanyi boleh ya teman-teman sebelum Bunda Lia berkisah, oke? Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ibu. Tiga, aku sayang ibu. Satu, dua, tiga, sayang ibu-ibu. Kok sayang ibu-ibu? Oh, sayang ibu bapak. Nah, seperti itu. Tidak ditiru ya teman-teman, sayangnya hanya sama ibunya, tapi sama ibu dan bapaknya. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang Alif kita taruh dulu ya teman-teman. Aduh. Loh, kenapa kok aduh Lif? Aku nggak bisa duduk. Loh, coba duduk islami. Hap. Loh, coba duduk yang bagus. Duduk islami. Aduh, Alifnya nggak punya tulang belakang teman-teman. Jadinya duduknya nggak bisa tegak kayak kita. Duduk lagi yang tegak. Alah. Waduh, ya sudah, biarin. Alif di sini dengarkan ya kisah dari Bunda Lia ya, oke? Yap. Nah, oke. Sekarang semuanya sudah siap. Ini namanya jari jempol. Kalau dengar cerita, silahkan tidak ngobrol. Ini namanya jari telunjuk. Dengar cerita itu, silahkan jangan sampai ngantuk. Ini namanya jari tengah. Kalau dengar cerita, teman-teman gak boleh lengah. Ini namanya jari manis. Kalau dengar cerita, silahkan jangan sampai nangis, apalagi sampai meringis. Ini namanya jari kelingking. Kalau dengar cerita, jangan keliling-keliling, fokuslah pada cerita. Oke ya, kita berdoa dulu ya teman-teman, biar dikasih ilmu sama Allah setelah mendengarkan cerita dari Bunda Lia. Oke, membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah, Wahid, Itsnan, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kita harus doa, Alif? Nggak tahu. Biar ketika kita berdoa, segala sesuatu yang baik terhadap kita diizinkan sama Allah. Oke? Sudah siap semuanya? Tangannya dilipat, kakinya rapat, kepala ditegakkan, matanya lihat ke depan, ceritanya didengarkan. Uwais Al-Qarni. Cerita ini tentang seorang anak yang sangat sayang terhadap ibunya. Siapa orang yang melahirkan kita? Ibu. Siapa orang yang merawat kita ketika masih bayi? Ibu. Siapa orang yang sering membantu kita dari kecil? Ibu. Ibu itu adalah surga kita, karena surga di bawah telapak kakinya. Oke ya, anak solih dan solihah, semuanya di dunia ini tidak ada yang langsung bisa hidup sendiri tanpa dilahirkan ibunya. Tidak ada yang tiba-tiba ada. Semua dilahirkan oleh ibunya. Nah, di Yaman ada seorang anak yang dia sangat menyayangi ibunya. Ibunya sudah tua, matanya pun sudah buta, punggungnya sudah bungkuk, jalan pun tak bisa. Dia bukan dari golongan orang kaya. Jangankan harta benda, makan sehari-hari saja tidak bisa. Tapi karena sayang terhadap ibunya, anak ini tetap sayang dan melayani ibunya. Tak sedetik pun ibunya ditinggal oleh dia. Suatu hari, rindu terhadap Rasulullah menghinggapi anak kecil yang bernama Uwais Al-Qarni. Setelah beranjak remaja, Uwais memohon pamit kepada ibunya agar dia bisa ke Mekah untuk sekedar menemui Rasulullah. Sudah banyak orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, maka dia pun rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Ibu, tolonglah ibu, aku ingin menemui Rasulullah sebentar saja, Bu. Sungguh, aku sangat rindu terhadap Rasulullah, Ibu. Kata ibunya. Baiklah anakku, tapi ibumu ini sudah sangat tua. Siapa yang menjaga ibumu nanti kalau kamu lama-lama di rumahnya Rasulullah? Jangan nginep ya nak ya, sebentar saja. Ibumu ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain nak, berjalan saja sulit. Senanglah hati Uwais mendapatkan izin dari ibunya. Maka Uwais pun berpamitan menyegerakan jalannya agar dia lekas sampai ke negeri Mekah. Butuh waktu yang lama untuk sampai ke Mekah. Uwais mempercepat jalannya, rindu terhadap Rasulullah tidak bisa dibendungnya lagi. Sampailah dia di depan rumahnya Rasulullah, diketuklah pintu dengan berbunga-bunga karena dia akan bertemu dengan Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah yang di luar sana? Aku Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah ada?
Mohon maaf, aku adalah istri Rasulullah. Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Apakah engkau ada pesan? Tidak, sampaikan saja kalau Uwais sudah datang. Maka hatinya pun kecewa dan dia pun pulang menuju rumahnya di Yaman. Di lain cerita, Rasulullah pun kemudian kembali ke rumah dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku telah diberitahu oleh Jibril bahwasanya ada orang mulia yang datang ke rumah ini. Siapakah namanya?" "Benar ya Rasulullah, tadi ada seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan engkau." "Ketahuilah wahai Aisyah," kata Jibril, "orang itu sangat mulia karena dia memuliakan ibunya." "Oh seperti itu ya Rasulullah?" "Iya, doa-doa Uwais selalu diijabah sama Allah." Kembali ke cerita Uwais. Uwais berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sedih. Aku tidak jadi bertemu dengan Rasulullah. Ibu, doakan aku suatu saat bisa bertemu dengan Rasulullah." Tenang nak, jika kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, kita akan ketemu dengan beliau nanti ketika kita akan melakukan ibadah haji nak. Ketahuilah ibumu sangat pengen haji biar bisa juga bertemu dengan Rasulullah. Atau kalau kau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia ini, insya Allah kita akan ketemu Rasulullah di surganya nanti nak. Tolong yakinlah sama janjinya Allah. Uwais pun bersemangat. Kemudian ibunya meminta sesuatu kepada Uwais. "Sebentar Uwais, kalau kau mau kemarin aku kabulkan pergi ketemu dengan Rasulullah. Ibumu juga meminta padamu, tolong antarkan ibumu naik haji ya nak ya. Ibumu sudah tua. Sebentar lagi malaikat Israil pun akan mencabut nyawanya ibu. Ibu takut belum melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu naik haji. Tolong ya nak, antarkan ibumu untuk berangkat haji." "Baik ibu, insya Allah nanti 8 bulan lagi Uwais akan mempersiapkan diri. Uwais akan menggendong ibu menuju Mekah nanti." Terima kasih ya nak ya. Maka seorang anak yang cerdas seperti Uwais tidak hanya bertekad saja nak ya, tapi dia juga mempersiapkan strategi. Badannya terlalu kecil jika dia menggendong ibunya berhari-hari perjalanan dari Yaman ke Mekah. Dia siapkan badannya menjadi badan yang kuat. Tulangnya dia persiapkan menjadi tulang-tulang yang kuat. Dengan apa? Dibukanya tabungan Uwais, dibelikan ke pasar seekor lembu yang masih kecil. "Alif, Hei, pinjem ya, kamu jadi lembu ya." oi. Maka Uwais membeli lembu yang sangat kecil dan dia kemudian mulai hari itu melatih ototnya agar menjadi otot yang kuat menggendong ibunya ke Mekah nanti. Lembu kecil itu nak digendong ke atas bukit, diberi makan, dibuatkan kandang di atas bukit. Kemudian dibiarkan sampai sore, digendong lagi sore harinya, turun. Dan itu dilakukan setiap hari. Sampai tak terasa, sudah semakin berat aku menggendong lembu ini. Beratnya sudah berapa kilo? Sudah lebih dari 100 kilogram. Aku sudah tidak kuat lagi menggendongnya. Tapi tetap digendong lembu yang beratnya 100 kilogram itu. Hingga tak terasa badannya sudah lebih kekar. Ototnya pun sudah berisi. Tulangnya pun sudah kuat. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, pegang badan Uwais ibu.
karena ibunya Uwais sudah tidak bisa melihat. Pegang badan Uwais ibunya memegang badan. Nak, ini badanmu sekarang, nak. Kenapa kau jadi lebih kuat seperti ini, nak? Aku berlatih menggendong lembu setiap hari selama 8 bulan, Ibu. Masya Allah, nak. Aku akan menggendongmu, Ibu. Masya Allah, nak. Kau akan menggendongku sampai Mekah sana nanti. Iya, Bu. Tidak hanya sampai Mekah, sampai ibadah haji Ibu selesai. Masya Allah, nak. Terima kasih, nak. Saat itu pula Uwais ke pasar dibelikan baju yang terbaik untuk ibunya. Dibelikan makanan yang paling enak untuk ibunya. Dibelikan pula perlengkapan haji yang lengkap untuk ibunya. Karena walaupun ibunya sudah tua, dia ingin ibunya memakai baju yang terbaik, memakan makanan yang terbaik, dan menggunakan perlengkapan haji yang terbaik. Ibunya digendong dengan nyaman. Pinjam lagi Alif ya. Seperti ini. Direkatkan tali yang ada di tubuhnya ke punggungnya. Ibu merasa nyaman gak Uwais gendong seperti ini? Ibu jadi ingat waktu kamu bayi, nak. Iya, Bu. Maka dari itu sekarang gantian Uwais yang menggendong ibu. Terima kasih, nak. Terima kasih, nak. Ibunya sangat terharu, nak. Ibunya Uwais digendong dengan aman, diperlakukan dengan baik. Ketika di jalan Uwais merasakan lapar, ibunya pun disuapin dengan suapan yang sangat halus. Ketika baju ibunya basah, diganti dengan baju yang bagus. Ketika ibunya ingin buang air kecil ataupun besar, dilayani dengan baik. Tidak ada kata bentakan dan marah dan capek dari mulutnya Uwais. Maka sampai Uwais berganti 4 sendal untuk berjalan dari Yaman ke Mekah. Butuh waktu berhari-hari. Siang merasakan kepanasan, malam merasakan kedinginan. Selalu ibunya dalam pangkuannya, gendongannya yang terbaik. Sampai pula di Mekah, dia tawaf di bawah ibu. Dia sa'i di bawah ibunya. Dia melempar jumroh digendong ibunya. Kemudian dia wukuf masih dipeluk ibunya. Di depan Ka'bah, ibunya dan Uwais berdoa. Ibu, tolong doakan Uwais, Ibu. Baik, anakku. Ibu ridho dengan apa yang kau lakukan terhadapku. Maka Allah pun akan ridho, malaikat pun akan senang. Demi Allah, kau jadi orang yang mulia, nak. Begitulah doa Uwais. Ibu, tapi maaf kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Mana Rasulullah, Ibu? Aku sangat rindu. Tidak apa-apa, nak. Insya Allah Rasulullah pun memuliakanmu dengan baktimu kepada aku, nak. Maka dia yakin terhadap apa yang dikatakan ibunya. Rasulullah pun akan memuliakan anak yang berbakti kepada ibunya. Maka selesailah Uwais dengan rangkaian hajinya, dibawa kembali ibunya pulang ke Yaman tetap dengan gendongan yang terbaik. Sampai ke rumahnya beberapa hari kemudian ibunya meninggal dengan husnul khotimah, sudah berhaji bersama Uwais. Tidak selesai sampai di situ ya, nak ya, ceritanya. Di lain kisah, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Wahai Umar, jika kalian ke Yaman nanti, jangan lupa kau temui yang namanya Uwais Al-Qarni." "Wah, siapa itu ya Rasulullah? Kenapa kami harus menemuinya?" "Sungguh, Jibril berkata kepadaku, dia orang yang baik. Dia anak yang baik terhadap ibunya. Doanya Uwais dikabulkan sama Allah.
Uwais berdoa agar baras atau luka di tubuhnya itu dihilangkan sama Allah, tapi masih disisakan sedikit di tangannya agar kalian dapat menemui yang bernama Uwais. Maka ketika Umar pergi ke Yaman, dicarinyalah Uwais. Ternyata dia hanyalah seorang penggembala kambing. Dan dia bukan orang kaya. Dia mencari makanan di tempat sampah, nak. Sungguh mulianya hatinya Uwais. Kemudian Umar berkata, "Wahai hamba Allah, apakah benar kamu Uwais Al-Qarni?" "Iya, aku Uwais." Kata Rasulullah, "Tolong doakan aku, tolong doakan sahabat-sahabatku semuanya ini. Tapi setelah ini cukup hanya engkau, wahai sahabat Umar, yang mengetahui tentang aku." Nah, ternyata doanya Uwais diaminkan oleh semua malaikat dan diijabah oleh seluruh penghuni langit. Dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tertolak sedikit pun. Sampai di hari kematiannya, Uwais Al-Qarni, banyak sekali orang-orang yang datang berziarah. Ketika tiba waktunya untuk memandikan, kemudian tiba-tiba banyak orang yang ingin memandikan, mengkafani, banyak orang yang ingin mengkafani, diangkat jenazahnya, banyak orang yang ingin mengangkat jenazahnya, dimasukkan ke dalam kubur, banyak orang yang ingin memasukkan ke dalam kuburnya. Siapakah mereka? Ternyata kematian Uwais pun dihadiri oleh ribuan malaikat. Anak-anakku yang salih dan salihah, dari kisah tadi, siapa yang ingin jadi anak yang salih seperti Uwais? Siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah? Jadilah anak yang baik, jadilah anak soleh. Insya Allah, Allah pun ridho. Allah akan mengijabah semua doa kita. Bunda Lia punya sulap ya, coba ya. Sewaktu kita masih kecil, kita hatinya bening seperti ini. Nih, Bunda minum ya. Hatinya bening, semua orang senang. Banyak yang manggil, "Sayang, gemes deh, sini Salim." Tapi semakin kita besar, kita bisa bicara tanpa sengaja. Kadang kita berbohong, nak. Hati kita sedikit kotor. Sudah bisa bersuara keras, kadang kita membentak, hati kita tambah kotor. Sudah bisa gerakan sholat, tapi kita lupa kadang tidak sholat, hatinya tambah kotor. Kemudian sudah tahu orang tua kita harus disayang, tapi malah kita lebih asik main HP. Dipanggil, "Budi, Man, Meh." Anaknya jadi sapi, bukan jadi Budi. Hatinya tambah kotor. Disuruh orang tuanya, "Moh." Disuruh wudhu yang baik, "Moh." Belajar, "Moh." Kira-kira kalau hatinya seperti ini, seperti hati Uwais enggak ya? Yang tadi bening, taat sama orang tuanya. Kira-kira masuk surga enggak kalau hati kita kotor kayak gini? Karena setiap satu dosa yang kita lakukan ternyata mengotori hati kita. Lalu gimana ya? Kita perlu sering-sering minta maaf sama Allah, beristighfar sama Allah, berdoa sama Allah. Coba ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ternyata istighfar saja belum cukup. Berbuat baik sayang mama, berbuat baik belajar yang rajin, berbuat baik lagi, berbuat baik terus, jadi anak soleh terus, hatinya jadi bening lagi. Tapi suatu saat lupa lagi, dosa lagi, sholatnya terlambat lagi, lupa berkata gak jujur lagi,
lupa tugas-tugas sekolah, hatinya kotor lagi, dibeningin lagi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, ibadah lagi, sholih lagi. Insya Allah hatinya kalau bening akan masuk surga. Oke, demikian kisah dari Bunda Lia. Ada 3 pesan dari cerita Uwais Al-Qarni ya. Jika kita ingin sukses, sayangi ibumu. Jika kita ingin mulia, sayangi ibumu. Jika kita ingin jadi orang yang hebat, sayangi ibumu. Jangan lupa selalu berdoa untuk kedua orang tua kita dan juga berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Oke, cukup sekian dari Bunda Lia. Jangan lupa bertakwa kepada Allah dan jalin silaturahmi. Kalau bertemu Bunda Lia, tolong disapa ya. Jangan sungkan-sungkan. Sebarkanlah salam. Ittaqullah wasilu arhamakum. Ittaqullah wasilu arhamakum. Bertakwalah pada Allah, jalin silaturahmi. Ittaqullah wasilu arhamakum. Terima kasih anak solih dan solihah. Sekian dari Bunda Lia. Kalau ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk anak-anak Budi Mulia. Berbudi mulia di dunia dan sukses selalu dunia dan akhirat.